Welcome to Kick Talks. Jadi kalau kayak gitu tuh kayak lu tuh kayak nggak capek-capek gitu. Maksudnya kalau misalnya dibilang unik, mungkin ya itu tadi gitu. Di Fashion Week tuh kayak ini ya, gue tuh tertantang untuk tidak membahas bisnis gitu. Kurang cair. Hari ini gue lagi ada di kantornya SSST. Nah, siapa yang nggak tahu SSST? Oh, kebanyakan. SSST. Oke. Langsung bersama Mas Milka. Tenang. Mungkin lo semua ada yang belum tahu nih, belum kenal sama Mas Milka. Mungkin kita langsung kenalan langsung sama Mas Milka. Halo. Ini dia Mas Milka adalah owner, founder, semuanya. Tukang gambar. Oh, tukang gambar. Tukang bikin baju. Tukang bikin baju. Itu secara kasarnya ya. Kita langsung aja nih ngomongin tentang brandnya si SSST sendiri ya. Apa sih arti nama atau sejarahnya dari SST? Karena ini salah satu brand yang namanya cukup panjang gitu. Kalau tidak disingkat SSST gitu kan. Super Sentimental Secret Theory. Nah, boleh dong diceritain sedikit Mas tentang si apa arti nama SSST, terus sejarahnya dari mana gitu. Apa ya? Kan logo pada gini. Kalau nama brandnya itu adalah Super Sentimental Secret Theory. Itu tuh kayak kita berpikir bahwa ceritain sih panjang sih. Gak apa-apa, kita tungguin. Tenang. Jadi, gitu panjang kan? Jadi dulu kan ini tuh adalah brand keduanya gue nih. Gitu. Setelah yang pertama itu kan dari brand Wellborn. Gitu, Wellborn dari tahun 2006, terus di tahun 2019 berarti. 2020 awal. Sebelum pandemi itu kecetus untuk bikin brand baru lagi nih. Ini. Cuman itu dari kecetus dari untuk keluar dari zona nyaman lagi gitu, untuk berpikir lagi gimana caranya bikin brand yang berani, mungkin lebih idealis gitu karena pada saat itu jujur walaupun seiring bertambahnya tahun udah pasti kita berkembang ya gitu. Tapi seiring berkembangnya itu kadang-kadang suka lupa gitu berkembang itu dari sisi kreatifnya atau sisi bisnisnya gitu. Hasil bisnisnya kayak lebih dominan daripada sisi kreatifnya gitu. Nah, sementara jadi kayak kurang sentimental aja gitu bagi gue. Timbullah si kata-kata itu ya. Gitu. Jadi gue pikir kalau bikin barang tuh kalau mungkin nggak semua sih ya. Iya. Banyak orang bikin barang tuh dari data gitu, dari data kebutuhan gitu. Riset pasar dan lain-lain. Tapi menurut gua bikin barang itu tetap harus dari hati lo gitu, dari sisi kreator gitu. Si kreator mau bikin apa yang menurut kreator itu terbaik buat dirinya dulu, baru nanti difikirkan juga bagaimana penetrasinya di terhadap masyarakat. Gitu. Deep banget ya ternyata ya. Ketemulah gitu bahwa itu adalah kunci. Gitu. Kunci ya, karena itu ya poin sentimentalnya gitu ya. Jadi nggak harus terlalu riset gitu ya, tanpa mementingkan sisi feeling aja sih. Feeling, suka sama produknya dan lain-lain. Jadi kalau kayak gitu tuh kayak lu tuh kayak nggak capek-capek gitu bikin apa tuh karena memang membuat berbuat dari apa yang hati lu pengenin. Makanya aku ngasih nama itu Super Sentimental Secret Theory gitu. Jadi super gitu ya. Super sentimental teori yang sangat sentimental. Teori yang sangat sentimental. Jadi harus di borderline tuh sentimental, ada perasaan di situ ya. Nah, ngomongin tadi brand awalnya kan dari Wellborn dulu nih. Terus lanjut ke Wellborn, terus lanjut ke si SSST ini ya. Terus kan secara kasat mata nih kelihatannya agak sama nih. Apa sih perbedaannya sendiri gitu? Ya maksudnya warnanya hitam-hitam gitu ya. Sama gimana sih? Kasat mata ini kata dia terus. Sebenarnya gimana ya, yang mungkin
orang yang bikinnya sama ya. Ya, orang bikinnya sama nih kan. Nah itu pasti karena orangnya masih sama nih Mas Milka. Gimana sih bikin dua anak ini tuh beda gitu loh istilahnya? Bikin yang beda. Ya satu itu sih kalau misalnya zaman dulu ya gitu. Zaman pada saat itu gitu gue berpikir bahwa bikin brand yang sangat organik, yang keluar dari benang merah yang tidak punya tuntutan apa-apa. Nah, gitu loh. Sementara pada saat itu ya brand yang sudah berkembang, sudah established lebih dari 10 tahun kayaknya mesti membuat sistem yang baik gitu loh. ya. Biar bagaimana caranya mempertahankan dan itu wajar ya gitu. Maksudnya memang semua brand juga harus seperti itu gitu. Cuman dalam hal berkreasi ini kayaknya untuk di luar tuntutan ini gue bakal lebih luas atau lebih leluasa lah untuk bereksperimental. Benar gitu, sih. tanpa ada tuntutan yang banyak gitu. Ya. Pada akhirnya tapi pada saat kitanya berkembang ya tetap semuanya juga larinya ke establish ya. Iya, betul. Gitu. Cuman di saat itu memang gue lagi mencari satu keperuntukan baru gitu di brand SSST ini untuk bisa meluapkan semua eksperimen gue pribadi gitu. Jadi pembedanya lebih ke kalau di SSST itu lebih bisa eksperimen, bisa luwes gitu ya dibanding si Wellbrandnya sendiri. Nah, kita balik lagi ke SSST nih. Untuk sebuah brand yang ya terbilangnya cukup baru lah ya. Kalau dimulai dari 2020 tuh tapi si SSST sendiri tuh mencuri banyak banget perhatian nih gitu kan. Dan berkembangnya tuh cepat juga gitu. Nyuri loh, bener. Oh, enggak, bukan nyuri ya. Nyuri. Apa dong bahasanya lupa lagi gue. Pokoknya dia inilah kayak center of attention gitu karena banyak eksperimen yang bisa yang Mas Milka lakuin di brand ini sendiri. Apa sih yang dilakuin sama Mas Milka sendiri untuk SSST gitu biar dia bisa langsung muncul langsung ini nih gitu beda gitu dari yang lain gitu. Sebenarnya dilakuin sama-sama aja sih gitu. Justru kalau kita bilang bahwa dari nama brand itu kayak seperti ada teori gitu, super sentimental secret teori. Teorinya itu apa ya? Teorinya itu lu berbuat apa yang lu pengen gitu. Tapi gue nggak bilang bahwa cara gue ini bisa sustain ya. Sustain misalnya bahwa dengan lu berpikiran yang sama atau lu berpola yang sama yang lu lakukan pada saat umur brandnya 10 tahun itu juga gue tidak berharap seperti itu ya. Tetap kita bikin sistem yang baik dan segala macam untuk bisa mempertahankan sales lah balik lagi gitu atau kreativitas atau aktivasi dan segala macam gitu. Yaitu kuncinya itu pada saat itu gue mengeluarkan semua aktivasi, terus gue merespon segala macam ya dari mulai respon teman-teman deh gitu, terus teman-teman dekat, terus memang kan gue berkecimpung di dunia ini juga bukan dibilang baru ya. Iya. Jadi memang circle gue juga udah anak-anak clothing semua gitu. Satu masih sama-sama di industri ini lah ya. Gitu. Terus pastinya juga mereka untuk teman-teman gue ini yang memang berkecimpung sudah lama juga di dunia clothing pasti punyalah satu idealis yang tidak bisa terlaksanakan karena hal-hal tadi gitu loh. Gue coba membuat ini semua di brand SSST gitu tanpa harus mikir ya itulah mempertahankan sales lah atau apa, karena kan semuanya itu aku bikin secara compact gitu biar tidak terlalu besar tuntutannya aja gitu biar lebih bisa bebas gitu ya untuk gitu. berekspresi. Oke. Berarti kalau misalnya hal-hal mengenai ideation, creativity itu munculnya langsung dari Mas Milka atau selalu ada tim gitu untuk decision dan lain-lain? Pastinya gitu. Aku juga berangkat dari awal nggak bilang sendiri ya gitu. Karena ide dan ide terus konsep dan segala macam itu juga ada campur tangannya tim circle ya entah itu tim gitu, entah tim kerja atau mungkin istri anak ya kan gitu, orang tua, teman-teman, teman dekat, teman jauh, teman online itu kan. Nah itu semua menjadi faktor pendukung lah ya. Faktor yang mempunyai sumbangsih yang sama rata gitu loh untuk terbentuknya lah ide yang akhirnya gue hanya bantu untuk memutuskan bahwa ini yang gue jalanin dulu gitu.
Berarti kalau misalnya untuk kayak kan banyak banget nih ya eksplorasi dan kayak istilahnya apa ya, dibikin di brand ini tuh banyak apa ya, keunikan tersendiri gitu. Itu tuh mencerminkan Mas Milka banget gak sih sebenarnya, atau enggak juga sih sebenarnya, ini emang suka aja gitu? Iya. Atau itu kepribadian banget? Nggak tahu lah, Nah, kayaknya itu lu yang jawab kayaknya. enggak, maksudnya dari diri. Gue unik, enggak ya. Iya. Oh iya tuh katanya iya. Kayak misalnya, iya. itu gue suka baju-baju gini tuh, soalnya pakai Justru ini, sendiri. maksudnya kalau misalnya dibilang unik, mungkin ya itu tadi gitu. Di SSS ini gue mencoba membuat apa, atau mencoba apa, bukan menciptakan ya, gue menerbitkan lagi hal-hal yang memang belum populer atau tidak populer pada saat itu ya gitu. Selalu mindsetnya ke sana gitu. Di saat gue mau launching sesuatu barang yang baru itu yang memang bener belum ada pasarnya mungkin gitu, atau pasarnya masih sedikit gitu. Oh, Justru jadi gitu. malah mencari ini ya, hal yang belum orang lakuin. Betul, gitu kan, gitu. biar jadi pembeda. Pada riding the wave. Banget nih brandnya nih. Gila ya. Born different, emang Melbourne tuh begitu. Gitu. Loh, salah. Nggak, tapi benar gitu. Apa pada akhirnya ya itu kan saat semua brand, gue kan waktu itu mungkin lagi bukan jenuh ya, apa ya belasan tahun lah di brand yang sama, kayaknya rutinitasnya juga sudah Butuh refreshment lah ya. Refreshment gitu, keluar dari yaitu di saat kita harus riding wave yang memang lagi banyak untuk bisa apa ya, hidup dari situ dan segala macam. Gue cobain ciptain memang yang memang apa, kolamnya tuh belum gede gitu. Ya, betul. Gitu. Jadi ya kelihatannya unik. Ya, karena memang belum banyak kali ya. Gitu. Seru-seru. Nah, SSST sendiri ini adalah satu brand yang sering apa ya, kok berkolaborasi nih. Kenapa memilih untuk berkolaborasi? Kolaborasi ya, nah itu senang aja gitu merespon dengan cara gue berkolaborasi tuh kayak ibaratkan kalau temen itu ketemu temen tuh silaturahmi gitu. Nah, silaturahmi itu berkenalan tuh bukan hanya tukar ide dan segala macam. Iya, tapi betul. Kadang apa ya, jujur aja karena memang satu lagi gue udah lama di dunia ini gitu ya, terus circle gue juga memang semua rata-rata orang clothing juga gitu ya. Mereka juga menjadi sumber inspirasi gue juga gitu untuk membuat sesuatu yang beda gitu. Nah, kadang-kala gue juga harus apa ya, istilahnya tuh kayak ketemu sama mereka gitu, memang apa, beradaptasi dengan brandnya mereka, bukan beradaptasi apa, kayak membandingkan kayak menjawab pertanyaan gitu, apa sih kiranya ya bertukar aja gitu. Nah, DNA gue tuh bakal gue tahu di saat gue disandingkan dengan brand lain. Jadi malah gitu. Menunjukkan pembedanya tuh ketika justru di situ berkolaborasi. gitu. Betul. Jadi kan bukan gue tuh, tujuan kolaborasi itu bukan gue ikut arusnya mereka nebeng gitu ya, nggak gitu juga gitu kan. Nah, gue justru penasaran gitu bahwa pada saat gue dikolaborasikan kayak gitu, DNA gue masih bisa muncul apa enggak sih gitu. Beda nggak sih dari yang lain, beda nggak sih dari lo gitu. Sementara lo itu kolaborator gue gitu sebagai sumber referensi gue juga. Gitu. Jadi menjadikan sumber referensi itu as a kolaborator karena pengen cari DNA dari si brand itu sendiri. Betul, ya. Itu menarik sih. Nah, kalau brand lain tuh kolaborasi buat tukeran market ya. Iya, biasa gitu ya, tuh. Rata-rata memang objektif brand itu ya. Pasti ujung-ujungnya ke situ kan. Itu mah bisnis ya. Iya, itu as a bisnisnya. Kalau bisnis mah banyak sih gitu. Kayaknya dan gue juga kayaknya masih banyak yang lebih jago lah bisnis mah gitu. Justru gue juga lagi belajar nih gitu untuk berbisnis yang baik gitu, apalagi berbisnis dengan apa yang gue kerjakan di sini gitu. Cuman ya itu bukan aja cross market yang gue cari gitu, tapi yang pertama tergerak gue untuk mengerjakan kolaborasi itu yaitu untuk bisa menjadikan jati diri atau DNA-nya si SSS ini bersanding dengan brand-brand yang gue ajak kolaborasi yang mau ya gitu. Dan penasarannya masih bisa muncul nggak sih DNA gue gitu disandingkan dengan DNA brand yang sudah pada kuat gitu. Ya,
selalu sama yang brand yang udah duluan gitu soalnya ya. Tapi balik lagi ya, berarti gak pernah jauh dari si core dari si SSST itu karena sentimental semuanya tuh ya. Kan semuanya tuh kayak jadi. Iya, semuanya tuh pakai sentimental gitu ya, betul. Nah, kolaborasi yang paling berkesan nih sejauh ini? Wah, pastinya semuanya berkesan nih. Semua kolaborasi mah pasti dari mulai dari dulu zaman awal tuh mungkin Stargazer. Punya kaosnya. Ya kan? Stargazer, terus gimana nih caranya nih ngebikin, sementara gue suka banget gitu. Kalau gue suka banget sama brand tuh otomatis nanti pada saat bikin suka jadi mirip. Terus gimana caranya gue bikin sebuah produk yang masih Stargazer gitu, atau kita diskusi ini menciptakan sebuah produk yang masih kelihatan Stargazer tapi masih kelihatan juga DNA si SSST-nya gitu. Kalau misalnya memang gue kurang kuat, gue harus bikin di situ nanti gue jadi kayak ngaca gitu loh. Tapi itu uniknya ya, soalnya kayak berarti Mas Milka tuh kalau cari kolaborator yang emang suka, dan sebenarnya itu jadi susah gitu untuk bikinnya beda nih, padahal gue suka banget nih harus. Yang pasti ya itu kayak berkenalan, gue harus tap in sama orang yang benar-benar suka gitu ya. Suka, terus membicarakan hal kreatif duluan daripada ya bisnisnya gitu. Nanti malah di belakang. Gitu. Keren. Pernah dulu katanya kolaborasi sama brand dari Malaysia. Nah, itu ceritain dong kayak prosesnya atau apa sih yang dilakuin gitu. Karena itu kan brand berarti dari luar kan. Ya itu, kalau di Malaysia kebenaran kita juga sempat keluarin kolaborasi sama Super Sunday. Nah, Super Sunday itu kalau misalnya itu mirip tuh, ada super-supernya. Sama super. Nah, background itu memang gua sama ownernya Super Sunday itu kenal dari dulu gitu. Jadi bukan tiba-tiba kenal, yaitu gua merespon seperti yang gue omongin di awal, gue merespon dari mulai circle gue gitu, terus apa yang gue olah ternyata circle gue juga punya temen yang di Malaysia, dan kebetulan juga waktu itu kita telepon-teleponan dan kayaknya orangnya juga asik. Gitu untuk jadi penasaran bareng gitu, satu visi gitu, penasaran bareng kira-kira kalau lu sama gue disatuin di brand lu yang SSS ini gimana ya jadinya gitu. Ya udah sok kita bikin gitu. Ya ternyata setelah kita udah mulai merancang si ininya bareng-bareng, si barang-barangnya, terus dapat kesempatan untuk ditampilkan di Kuala Lumpur Fashion Week pada saat itu gitu. Jadi ya itu sesimpel itu, Mil mau liburan sini yuk gitu, terus nanti kita launching ini di situ, ya udahlah. Seru banget gitu. Berarti itu biasanya dari emang channel juga ya, emang kenal dulu gitu basicnya. Silaturahmi ya, sentimental semuanya based on perasaan kenalan gitu. Berarti kan berarti produknya si SSST juga masih Mas Milka sendiri yang develop dan lain-lain gitu. Kenapa sih masih ingin terus terjun langsung? Oh harus ya, gitu. Karena gue juga memposisikan di sini tuh bukan sebagai businessman ya. Oh oke. Gitu. Justru tadi kalau misalnya memang ada businessman yang jauh lebih ini, gue juga pengen mengundang mereka lah gitu untuk bisa ngebantuin gue di sisi itunya, sehingga gue masih bisa terus berada di ranah desainnya dan. Jadi memang suka juga gitu ya. Jadi semuanya tapi kreatif gue nggak sendiri, gue juga dibantu tim juga ya pada akhirnya. Nah, selain tadi kan ada di Kuala Lumpur Fashion Week ya. Ada juga kemarin di Jakarta Fashion Week juga Wellburn pernah ya? Wellburn pernah. Terus berlanjut SST juga kemarin kan. Sekarang jadi common untuk brand streetwear tuh salah satunya karena Mas Milka nih. Seperti apa sih panggung? Ya itu tuh jadi kayak patokan aja gitu. Ternyata brand lokal bisa nih di JFW gitu aja. Seperti apa sih panggung Fashion Week buat Mas Milka sendiri atau sebuah brand lah menurut Mas Milka? Kalau di luar itu ya, di luar masalah popularitas dan segala macam yang bisa ikut terkenal lewat jalurnya JFW ya, itu juga sangat membantu juga untuk mencari pasar gitu. Tapi di Fashion Week tuh kayak ini ya, gue tertantang untuk tidak membahas bisnis gitu, instead untuk lu bahas koleksi lu terhadap koleksi yang lain gitu. Ya itu balik lagi gitu, lu itu ditantang untuk itu, karena di sana lu tidak dituntut untuk membuat mendeliver barang lu yang stoknya tebal gitu.
untuk berjalan gitu di looks yang satu. Justru terus harus yang kedua itu barang seunik-unik. baru yang nanti mau rilis gitu. Yang semua kiblatnya itu untuk sales gitu. Nah kalau sekarang di Fashion Week ini kayak gimana caranya menampilkan mood dari brand lu untuk bisa lu turunkan kepada pakaian yang lu mau produksi untuk bisa mewakilkan sisi mood dari si brand itu. Jati diri brandnya gitu ya yang Betul, ditampilkan gitu. tuh ya. Karena tidak ada acuan bahwa barang yang gue pakai jalan itu tuh harus ready. Iya sih, gitu. benar Tapi sih. kalau nggak relate kan aneh juga ya. Iya, Tapi iya, gimana caranya tetap gue jalan di SSS jalan di catwalk Di itu fashion si fashion show Fashion show. itu, tapi tetap relate sama seperti yang gue juga lakukan di setiap harinya gitu di regular jualannya gitu. Karena gue juga basisnya bukan brand yang seperti yang lainnya, itu kan brand designer gitu ya. Iya. Gitu, gue tetap ada satu patokan yang harus gue terus bawa gitu loh. Gitu seperti trademarknya SSST yang saat ini sudah berjalan tetap gue harus bawa ke sana. Tapi gimana caranya gue bikin sesuatu Tetap relate gitu ya. yang lebih dalam lagi karena kan koleksinya harus berbeda ya gitu. Iya, betul. Gitu. Seru-seru. Nah, di awal rilis produk nih, sempat gak sih kepikiran, karena kan si produknya sendiri tuh kan eksploratif banget gitu ya, unik gitu. Pernah gak sih ada keraguan dari Mas Milka gitu, kayak misal gitu, aduh ini laku gak ya nih produk gitu. Mengingatkan beberapa item tuh tipikal produknya tuh bukan umum banget lah, gak kayak brand-brand lain, gak umum aja gitu liatnya gitu. Pernah gak sih kepikiran? Kalau itu sih pasti ya, jujur, karena kan bikin barang pakai duit ya. Sampel tuh pasti, Pakai duit, gue kira ditanam tumbuh gitu kan, ternyata enggak gitu. Jadi kalau ketakutan itu pasti wajar lah gitu. Cuman gue membiasakan dari zaman Wellborn ya gitu, sampai Wellborn saat ini juga sama gitu. Pada saat menciptakan sebuah barang, bukan menciptakannya, merilis lah gitu. Karena mungkin kalau fashion itu kan kayak muter terus gitu. Mungkin kayak cover all juga bukan gue yang ini, bukan gue yang nyiptain gitu. Cuman mulai mempopulerkan lagi di brand gue ya gue mengambil itu sebagai salah satu artikel baru gitu. Nah pada saat gue menciptakan barang itu selalu gue satu paket gitu, entah itu adalah kreatif dari atau desain produknya, tapi gue juga harus mendesain marketingnya. Gitu, jadi itu tuh sama halnya, sama beratnya gitu. Kayak misalnya kalau waktu kerja lu misalnya bikin sebuah barang itu 10 hari ya 5 hari ngerjain barangnya, 5 hari lu ngerjain marketingnya gitu. Jadi tetap dipikirin gitu. Jadi gua alhamdulillah nggak pernah ada di kondisi nyiptain barang terus nanti gimana ya launchingnya gitu. Tetap harus dipikirin gitu. ya. Gitu kadang-kadang gue merespon dari market dulu sih gitu. Jadi tetap riset dilakukan ya. Betul, riset ya, ngeliat marketnya kira-kira bisa diambil kemana, nanti gue ciptain barangnya gitu. Oke. Gitu, jadi tetap takut mah ada ya. Takut gitu. ada, tapi tetap aja berarti harus dimaksimalin di riset. Betul. Dan segala macam. Nggak terlalu takut lah gitu setelah gue riset dan segimana kira-kira di brand gue ini bisa nggak sih laku yang begini, kira-kira laku nggak yang begitu gitu. Itu gue pikirin dulu gitu sebelum gue produksi. Oke. Gitu. Ngomongin produknya nih, semua produk kan berarti yang eksploratif kayak gitu kan berarti butuh risetnya agak panjang dong ya Mas Milka ya. Sejauh ini produk yang mana nih yang paling ngerasa Mas Milka tuh, nih puas banget nih sama produk ini, kayak langsung wah ini pecah telur nih produk gitu. Rilisan yang mana nih? Rilisan yang mana ya? Kan banyak tuh kayak overall-nya apa gitu. Iya pada saat itu sih semuanya pecah telur ya. Gitu. Enggak maksudnya perasaan. Perasaan. Gitu. Ini super sentimental. Gue tuh gampang orang yang gampang dipuaskan gitu loh. Kadang-kadang dengan sampelnya jadi aja itu juga udah puas sih. Gitu. Maksudnya bukan ini nggak harus nunggu meledak. Nunggu meledak terus habis. Enggak ya, bukan poin itunya berarti ya. Itu juga suka sih. Iya dong. Itu suka, tapi gue tuh cukup misalnya kayak nge-develop barang terus bikin ternyata terus ngirim sampel, ya udahlah dari situ pun udah cukup energinya kayak kembali lagi gitu, riset lagi gitu, untuk bikin yang lain gitu. Jadi punya spesifik satu artikel yang lo suka banget? Yang gue suka yang pasti belum launching, selalu yang baru gitu. Selalu yang baru ya? Yang udah selalu ya itu ya jelek mungkin ya gitu, tapi nggak tahu ya.
Ya kalau misalnya udah market udah kebentuk, ya udah gue anggap kayak tugas gue udah selesai gitu loh. Tinggal itu dijalankan bagaimana bisnisnya bisa menyerap marketing sudah berjalan dan produk yang sudah berjalan gitu. Nah, tinggal ngelukis ya, Ci. Iya. Berarti prosesnya panjang juga gitu. Kayak seniman ngelukis dia. Tapi dituanginnya di produk gitu kan. Nah, kita balik lagi nih. Si SSST ini tuh kan banyak juga sering dipakai sama public figure, mulai dari selebriti, fashion blogger, musisi, sampai ya selebriti lah gitu ya. Itu Mas Milka sendiri tuh ngirim kah atau prosesnya kayak gimana tuh biar bisa nyampe ada macam-macam ya, ada yang aku approach ke mereka. Apa ada yang memang suka banget nih gue sama produknya gitu. Apa ya, aku kalau itu aku ini ya selalu kayak misalnya taruhlah misalnya ada satu artis nih temennya siapa gitu, terus aku yang rata-rata aku yang approach gitu. Aku approach mereka, terus aku pikir bahwa kayaknya si orang ini oke deh pakai bajuku yang ini, terus gue tapi tetap dilihat personalnya ya. Gue ngeliat personalnya memang oke nih sama si brand gitu. Dan pada saat ya alhamdulillah gitu, setelah gue coba open komunikasi, terus gue berkenalan dengan mereka dan mereka mau gitu loh untuk ya terus memakai. Jadi yang ya, sebenarnya itu ya di luar gue juga pengen ya gitu bahwa barang gue tuh ikut populer dengan persona mereka ya. Popularitasnya mereka. Cuman gue sih kayak penasaran kayak misalnya kalau lu manggung pakai baju ini oke. Iya soalnya gue jadi sebenarnya kayak gue pengen tahu juga ide dari kalau misalnya mau custom sok gue boleh gitu. Lu pengen custom gue bikinin, lu pengennya kayak bikin kayak apa gitu. Toh itu juga nanti bakal jadi insight juga ya buat produk untuk ngedevelop produk yang baru. Toh mereka juga kan mikirnya kayak bakal pure sama seperti gue bawa. Iya. Gue pengen baju kayak gini-gini karena bukan buat jualan gitu. Emang buat perform dan emang ini gue banget gitu. Cukup sentimental. Sementara kalau banyak orang mikir bahwa gue bikin ini karena ini lagi laku gitu, ini lagi laku, ini lagi rame, ini lagi ini gitu. Tapi kalau orang yang mau manggung gitu atau artis yang mau manggung dia pengen pakai baju apa, karena satu jualan mereka bukan di sini. Betul. Gitu kan, gitu jualan mereka bukan apa yang dia pakai, tapi mungkin lagunya gitu. Ya dia jual skillnya itu. Pada saat dia kasih insight tentang konsum yang mau dia pakai itu benar-benar kayak sesuatu yang pure aja gitu loh, murni. Memang dia pengen suka bikin gitu baju yang bagus gitu loh. Nah ngomongin nih soal sosial media deh, kita geser dikit kali ya. Kemarin tuh ada gak sedikit lah orang yang geleng-geleng tuh lihat kayak konten sosial media SS nih, gak gitu. Tapi itu tuh terlihat effort banget gitu. Kenapa sih Mas Milka memilih se-effort itu gitu untuk sebuah konten di sosial media gitu? Enggak effort, kayaknya effort juga semua orang juga pada bikin kontennya. Tapi maksudnya kadang-kadang nggak diliatin aja orang yang bikin kontennya, coba tanya yang lagi ngeditnya effort banget ya, mas, gitu. Ya kan effort kan, effort siapa bilang effort? Ya maksudnya, tapi di saat ya itu kayak cara mempopularitaskan sebuah barang tuh kayaknya gue mikir kayak ada cara lain terinsight dari gue nyebutin spesifikasinya, bahannya, desainnya dan segala macam. Tapi prosesnya. Poin proses yang di-highlight ya. Gitu, sehingga pada saat kita mungkin tahu prosesnya, mungkin kecintaan gue terhadap barang teh bakal tumbuh dengan sendirinya gitu loh. Mungkin bukan lagi dari warnanya yang dipilih, tapi bagaimana cara menentukan warna itu gitu. Bukan dari grafiknya seperti apa, tapi bagaimana si grafik itu terbentuk gitu. Iya. Itu banyak poin yang kayak orang tuh kayaknya nggak pernah meng-highlight itu kali ya. Dan itu dilakuin di SSST gitu ya. Nggak tahu ya. Nggak tahu sih, tapi maksudnya nggak banyak lah ya. Orang kan langsung jualan gitu poinnya. Ada gitu yang kan. jualan. Nah itu buat orang-orang yang seperti itu juga gue tidak menyalahkan mereka ya gitu. Maksudnya mau dengan industri kreatif ini gitu, maksudnya jualan baju gitu. Sesimpel jualan baju, mau lahirnya dari sisi seniman mangga, mau dari sisi bisnisnya mangga, itu nggak salah gitu loh. Gitu. Cuman buat gue kayaknya kalau gue untuk larinya langsung ke bisnis, gue nggak jago bisnisnya. Nggak straight to the business gitu ya kalau itu gitu. tuh ya. Kalau misalnya pengen start dengan modal besar, modalnya nggak ada. Gitu. Iya nggak? Gitu ya, mending modal dari sebuah kertas murah gitu.
gitu. Oke, ini dari tadi kita udah ngomongin si brand SSST. Kayaknya kita harus lebih mengulik dari Mas Milkanya sendiri kali ya. Ulik-ulik dikit kali ya, korek dikit nih ya. Jadi Nih, aku abuin. Boleh. disensor. Nih, Mas Milka nih, lo tulis nama lo di bio SSST sendiri. Kenapa harus ditulis gitu? Dan apakah SSST sendiri adalah manifestasi dari diri sendiri? Mungkin kayak ini tuh gue gitu kayak manifest gitu. Kenapa ya ditulis ya? Atau mungkin butuh eksistensi? Loh. Maksudnya apa ya? Gue berpikir pada saat itu ya gitu, pada saat pertama kali kan itu kan dari awal ya, dari awal gue nggak rubah tuh gitu si bio si SSS itu memang dicantumkan nama gue tanpa harus di add juga sih. Cuman gue mikirnya kayak untuk orang-orang yang beli karya atau beli baju lah, atau gue terlalu Itu kan lebay, karya juga. terlalu lebay ya. Maksudnya kalau gue kayak ngejual baju itu kayak ngejual karya yang dibeli tuh kayaknya ada sedikit tahu deh, lo harus tahu siapa yang Siapa bikin. senimannya? Gitu. Karena Berarti seniman lukis Iya. kan. Berarti personal branding is a must ya? bukan tujuannya bukan personal branding. Oh, tapi bukan. ngasih tahu siapa Man behind. kreatornya. Kreatornya. Gitu. Kayak misalnya lu beli barang A, B, C gitu, terus pada saat lu tahu nih orang di belakang brandnya siapa, kayaknya bakal lebih was lu untuk memakai baju itu gitu. Dan mungkin bisa merasa oh dekat nih, oh ternyata ini orang ada loh orangnya gitu ya. Selain hanya menganggap bahwa baju yang lu pakai itu bahwa ini adalah matchingan dari sepatu gua, bahwa ini adalah matching dari tas gua gitu, bahwa gua pengen pakai baju hangat aja ya, jadi gua beli baju yang tebal gitu loh. Tapi kalau misalnya itunya juga sudah terpenuhi dengan brand gua, alangkah lebih baiknya tahu juga siapa yang buatnya gitu. Gua nggak peduli bahwa nanti setelah orangnya tahu siapa yang buatnya ternyata nggak jadi beli gitu. Orangnya gini-gini amat. Gue sih nggak masalah, tapi kayaknya sah gitu buat mereka tahu saja gitu. Siapa Untuk sih yang bikin. sekedar kayak info-info kan gitu ya. Ada nih orangnya gitu, kreatornya nih. Gitu. Terus kita ngomongin hobi deh sekarang. Hobi Mas Milka sendiri apa sih? Kan kalau dilihatnya ada sepatu roda, terus dulu-dulu main Tamiya gitu. Sebenarnya hobinya tuh apa gitu? Hobinya yang akhirnya tuh bisa ya? melukis. Enggak. Tapi mungkin apakah relate kah hobi tersebut jadi dibawa ke brand si SSST sendiri gitu? Hobi ya. Hobi mau banyak ya, main sepatu roda juga hobi sih. Terus kerja mah bukan hobi ya, apa ya? Ngedesain ya, bukan kerja. Jadi ngegambar, ngedesain lah ya. Oh itu hobi juga? Jadinya hobi gitu. Jadi nggak ada kejaran apa nggak? Deskripsiin hobi itu di saat lu melakukan sebuah pekerjaan, tapi yang lu tidak merasakan capek gitu. Iya. Dan semua keluar dari hati gitu. Di saat lu meng-create barang gitu. Ya gue di sini kemampuan gue untuk hanya bisa membuat pakaian gitu loh, dari semua ideasi terus turun jadi sebuah pakaian terus dipakai bagus. Itu tuh kayak itu juga itu menyalurkan hobi juga ya. Gitu. Dan terbukti bahwa itu adalah hobi karena jumlah sampel gue sama yang diproduksi itu lebih banyak sampel gitu. Emang gitu aja hobi. Gitu. Nah, hobi ngapain nyempel? Jadi nanti udah jadi nih gitu. Kalau misalnya menarik nih kita untuk produksi gitu. Bisa diambil. Gitu. Ada nih duitnya gitu. Berarti nggak semua sampel yang dibuat tuh jadi dijual ya? Emang Enggak, kayak nanti, suka aja gitu. Ya kayak ada barang baru jadi barangnya doang, tapi gue belum kebentuk marketingnya gitu. Terus ada juga orang yang barang yang baru ya itu rata-rata sih itu belum terbentuk nih marketingnya, kayak timingnya kayak belum pas gitu. Ya timingnya juga gue ngeliat bukan dari riset tapi dari feeling aja gitu. Feeling. Semua baik good. Sentimental. Oke. Kalau tadi bikin mana sih Mas Milka mana? Milka sampel. Nah, itulah. Hobi apa? Bikin sampel. Ini di vendor banyak terkenalnya gitu. Nulis sampel humpul kayak gini. Produksi dan saeutik. Enggak, gitu lah. Milka sampel. Oke, sekarang kita ngomongin sedikit keluarga kali ya. Mas Milka ini kan bikin produk tuh untuk anak gitu, dan banyak gak jarang lah Mas Milka sendiri ngabisin waktu sama anak di hobi-hobinya juga gitu, bawa anak gitu kayak gitu. Peran anak Mas Milka sendiri untuk Mas Milka sendiri sepenting apa sih? Apalagi untuk kayaknya mungkin menunjang ke brand gitu? Di luar dihubungkan dengan brand ya, kayak pentingnya sebuah anak. Penting peran anak itu makanya mah ya, gede lah. lebih sentimental lagi ya. Itulah, itu mah kalau anak. Jadi di luar ini ya, di luar konteks brand dan jualan dan dagang gitu ya, anak mah kayaknya perannya penting banget. Penting banget. Gitu. Toh lu mau ngapain sih gitu di saat ya lu beraktivitas terus lu berkeluarga, punya pada akhirnya juga lu
menua dan pengen ada orang yang ngurusin, makanya lu juga cari harus berkeluarga juga, Iya, gitu kan, punya istri gitu, punya keluarga. Terus di saat lu capek juga lu tetap harus punya rumah untuk lu kunjungi, untuk lu bisa beristirahat. Setelah itu ya lu menurunkan apa ya membuat apa ya berpikir untuk keturunan kan gitu, untuk nanti bakal ada penerus lah gitu. Nah itu dia. Gitu, atau minimal untuk menjadi seorang ayah yang baik lo butuh anak gitu. Kalau nggak ada anak bukan ayah dong. Ya, kan Om. gitu. Jadi gua melakukan itu ya selain yang tadi gua itu ya untuk sebuah ya itu Legacy. Normalnya legacy. Oh, mau jadi legacy. Berarti gue pun tidak iniin anak tuh untuk meneruskan apa yang gue buat ya. Oh, berarti karena nggak. pasti rezekinya juga beda-beda ya. Betul. Mungkin minatnya kemana, terus rezekinya di mana, tidak bisa dipaksakan juga gitu. Berarti nggak harus berpatok kayak, oh abis ini diturunin nih langsung harus lanjutin, enggak lah ya. Cuma menjadi apa ya, kayak tempat untuk kembali pasti ke keluarga gitu. Betul. Ya pada ujungnya kan. Nah, Mas Milka sendiri kan punya ketertarikan sama dunia seni rupa, anjir, seniman nih terus seniman. Dan gak sedikit gak sedikit juga yang diimplementasikan ke brand SSST sendiri nih. Siapa sih seniman yang menginspirasi banget gitu buat Mas Milka? Beban banget setiap pertanyaan deh. Kasih clue kan. Kasih clue. Ada lu banyak tuh Apa ya, sempat seniman? nyebut dulu beberapa nama. Seniman. Artis. Magret. Terus ya itu suka. Cuman gue kalau idola mah Bokap lu sendiri lu pernah. iya, gue mengidolakan ayah seperti sebagaimana mestinya ya. Seorang ini mengidolakan ayahnya gitu. Tapi kalau seniman luar sih gue juga pengetahuannya ya itu juga boleh. Karena pengetahuan gue akan seniman kayaknya juga nggak secanggih mas-mas di sini gitu. Aduh. Cuman gue kayaknya melihat mereka lebih banyak hafal karyanya daripada namanya gitu loh. Makanya lu tulis nama lu di gitu. Tapi ya setelah gue tahu karyanya, gue selalu mempelajari proses cara dia bikin karyanya, dan berarti untuk tahu itu gue harus tahu siapa yang bikinnya gitu. Baik lagi harus ngelihat prosesnya juga kali ya dari segala juga gitu. Betul. Mas Milka sendiri happy nggak sih menjalankan brand SST sendiri? Happy, itu. Atau mungkin ada sometimes ada bosannya gitu? Pastilah, kalau bosan mah pasti gitu. Cuman kayaknya gue paling mudah untuk diajak happy ya gitu. Kayaknya permintaan gue juga gak banyak gitu. Karena ya kesatu pengejaran gitu. Gue segimana mungkin bikin yaitu SSSI sekarang kan hanya berapa 7 orang ya. Gitu, maksudnya tidak banyak gitu. Nggak banyak. Itu bukan perusahaan yang gendut yang pengejaran itu juga masih gede gitu, sehingga ya itu hobinya masih bisa tersalurkan seiring bisnis juga berjalan gitu. Gitu, dan untuk mentargetkan sebuah bisnisnya pun gue tidak terlalu tinggi, karena ya itu bukan nggak suka duit gitu, suka gitu duit, cuman suka banget gitu, cuman nggak dijadikan patokan bahwa gue harus kejar gitu ya, dapat porsinya besar di sini gitu loh. Jadi selama itu happy ya dijalanin aja. Tapi gitu. kalau bisa enjoy. pun itu harus organik gitu. Betul. Jadi nggak terlalu, bukan bentukan yang harus memaksakan sesuatu gitu ya. Betul. Sampai kayak gini, misalnya gue harus jadi punya tuntutan yang besar dengan pengelolaan modal yang besar gitu, jadinya gambling, nah itu gue nggak mau di kondisi itu aja gitu. Karena pada saat di situ ya harus realistis ya. Pada saat kondisinya sudah ada tuntutan yang besar, ya lu juga mesti realistis dan berbuat sesuatu gitu. Nah, gue masih orang yang pengen bebas gitu. Untuk di SSST itu pengen ya udah gitu ya, seberjalan happy-nya aja gitu. Nah, Mas, kan lo banyak nih ambil peran di SSST, mungkin dari mulai konsep, desain produk sampai konten gitu. Masih kayak istilahnya masih suka supervisi lah ya gitu semuanya gitu. Apakah kehadiran Mas Milka sendiri tuh jadi apa gitu, masalah gitu kayak aduh ngapain sih ada di mulu ya, atau enggak enjoy tim kayaknya tim begitu deh ngomongin barang gitu itu udah biasa. Karena coba mungkin tanya yang lain gitu. Tapi maksudnya gini, gue menghadirkan tim itu untuk gue ajak berkolaborasi, bukan gue bentuknya untuk mengerjakan apa yang gue bisa kerjakan gitu loh. Karena gue juga mau posisikan di sini itu di SSS itu sebagai desainer.
Jadi tidak gue mencari desainer untuk gue lepas dari kerjaan di sana. Oh iya tetap Gitu, aja ya. Gue fokus di bisnis atau gue sama sekali tidak fokus di sini gitu. Karena gue juga pengen, gue sih belum kepikiran untuk lepas dari posisi gue sebagai desainer gitu. Jadi gue pada saat gue menghadirkan tim yang kebetulan juga mungkin desainer juga gitu, ada beberapa tim kreatif juga, gue untuk berkolaborasi dengan mereka gitu. Jadi aku pun jadi part timnya mereka gitu. Jadi kita kerjanya as a team aja gitu ya kalau di sini, bukan yang kayak harus apa ya istilahnya udah harus approval dulu gitu ya, nggak kayak gitu ya sistem kerjanya ya. Cuma rata-rata mereka selalu setuju sama ide gue. Kenapa? Karena lu melotot. Oh, gitu. Karena gini ya. Ya, maksudnya ya gitulah gitu. Kita udah. Udah. Jadi kepaus. Parah. Oke. Jadi pokoknya semua basicnya berkolaborasi baik sama tim sendiri, dan kayak yang tadi udah bilang juga semuanya bentuknya dari perasaan dan kesukaan ya kalau Mas Milka nih. Nah kita balik lagi ke industri nih. Pandangan Mas Milka terhadap industri clothing lokal nih yang sekarang tuh mainannya di e-commerce dengan harga murah gitu, terkesan gitu. Pandangan nih, opini aja. Kalau brand murah dengan e-commerce dengan brand murah itu kayaknya bukan satu paket ya. Oh, E-commerce paket yang berbeda. Ya maksudnya bukan satu hal yang bahwa e-commerce itu harus murah. Nah, e-commerce itu kan memudahkan kita untuk bertransaksi lewat online. Gitu. Balik lagi sekarang orang juga berbelanja sesuai dengan apa yang dia butuhkan gitu kan, dari mulai pricing mungkin yang cocok dengan si konsumennya itu ya. Terus Nah, kalau misalnya brand murah itu strategi. Oh, itu benar. kan brand murah itu mungkin mereka juga kan pengennya pasti semua impian brand itu menjual dengan harga mahal. Pasti gitu. Tapi mereka juga harus realistis dengan apa yang daya beli ya. realistis dengan tuntutan yang mereka punya gitu, bahwa gue harus hidup sekian gitu. Tapi kalau misalnya dia ternyata bisa menjual harga mahal dan kebutuhannya pun terpenuhi, kayaknya rata-rata semua orang juga pasti inginnya aja harga mahal. Karena pada dasarnya kalau misalnya orang belakangnya, orang senimannya atau orang kreatifnya itu pasti pengen seidealis mungkin untuk menjual barangnya gitu kan. Nah itu balik lagi, jadi kayak untuk e-commerce dan brand murah itu sih buat gua kayaknya Itu dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda gitu, bahwa tidak seharusnya juga bahwa lu main di marketplace dan lu harus jualan mahal. Benar. Gitu. Ataupun sebaliknya harus banting banget gitu. Sebenarnya bukan mahal ya, beda harga. Beda harga Cuman ya. kalau di marketplace itu kan karena ada persaingan, karena kita bakal ada kemungkinan kayak misalnya kita nulis satu t-shirt gitu kan bakal dibandingkan dengan brand lain gitu. Jadi apakah kita sebagai dari sisi brandingnya bisa menunjukkan perbedaan itu lewat namanya, lewat brandingnya, itu mah balik lagi gimana sih brandnya gitu. Karena e-commerce kan jadi opsi aja kali ya Jadi untuk bakal orang belanja ya. Perbandingan itu semakin real gitu. Iya betul. Bahwa nanti t-shirt lu jual dari bentuknya foto semuanya nggak bisa lu pegang kan gitu. Iya, itu pilihan. Nah, fotonya mungkin rata-rata juga semuanya sudah motret barangnya juga udah cukup bagus. Iya. Nah, gimana nih caranya bisa membuat value yang lebih dari itu, ya itu lu pikirin brandnya. Gitu. Iya betul. Lu pikirin brandingnya. Karena kalau si SSST sendiri tuh kalau misalnya di e-commerce tuh bukan yang murah ya, dalam tanda kutip, tetap aja ada pricey gitu di situ ya. Secara harga tuh di era e-commerce ini tuh gak termasuk murah lah ya kalau SST gitu. Gimana sih nyiasatin? Tapi tidak termasuk mahal juga ya? Iya. Maksudnya? Tapi gak yang kayak banting gitu. Maksudnya kan di e-commerce sekarang 59. Nah, gak yang kayak gitu Lu kan positioning. harga itu, tapi lu masih bisa survive gitu. Gimana tuh enggak. secara survive? Kalau masalah murah mahal ya itu tergantung nanti lu menganggap brand lu tuh mahal atau murah gitu loh. Berarti itu anggapan lu menentukan itu gitu. Anggapan pembelinya aja ya. Karena gini, mungkin gue tidak bisa mendapatkan harga HPP yang bisa sama dengan brand-brand itu gitu, yang murah-murah itu gitu, sehingga ya kadang-kadang gue juga suka ngelihat ya, kok HPP gue aja lebih mahal daripada barang-barang yang dijual di ini ya, bingung gue ini. Itu sempat heran gak sih kalau kayak gitu? Cuman ya itu, dan gue pada saat bikin di sini tuh bukan gedenya di untungnya, cuman memang gede di development gitu, karena balik lagi ya pada saat penghitungannya, cara berhitungnya benar, aktivasi branding lu, material udah pasti itu tuh bakal semuanya masuk jadi cost gitu. Betul.
Iya kan gitu, bukan berarti kayak Gak bisa dikesampingkan gitu ya. dari lu bikin kontennya dan segala macam itu adalah cost gitu. Jadi gue pikir bahwa produksi kaos itu bukan hanya sekedar HPP kalau misalnya lu ngitung. Iya betul. Ininya karena HPP yang itu bukan bahan tok gitu loh, bukan bahan dan produknya doang, tapi ya itu aktivasinya, brandingnya, bagaimana gitu, dan semua itu operasional juga itu bakal masuk ke HPP. Gitu, gue nggak kepikiran bahwa gue bisa menghargakan itu murah gitu loh. Iya, betul. Untuk apa yang gue dan tim gue lakukan gitu betul, loh. betul. Tapi gue sih bilang bahwa apa yang gue lakukan dengan harga yang gue sadurkan, gue implementasikan itu ya itu sudah sangat worth it gitu loh. Iya. Gitu. Nah kalau misalnya nih kita ngomongin dari tadi ngomongin harga kan, kalau fenomena harga coret nih menurut Mas gimana? Apa tanggapannya? Dari rilis Ya kayak baru rilis sudah, oke ini launching rilis langsung coret harganya tuh ada tuh. Sekarang banyak banget dilakuin sama brand-brand lokal. Kalau menurut gue ya kita kan semua brand itu harus berpromosi. Ya. Ya kan. Ada yang promosinya itu dia bikin iklan, dia spending lagi duit untuk gimana caranya barangnya laku. Oke. Atau promosi bikin billboard aja makan duit kan. Ya, gitu. betul. Kalau lu, begitupun dengan diskon atau harga coret itu pun Mungkin part of promotion gitu. Jadi kalau lu nggak mau ngeluarin duit untuk bikin billboard, ya lu masukin dana marketing lu untuk mencoret harga barangnya gitu. meskipun dari awal rilis. Meskipun dari awal, nah itu Your rival langsung. langkah-langkah promosi gitu loh. Nah, yang gue pikir untuk di SSS ini kayaknya masih banyak loh langkah-langkah lain gitu yang bisa berpromosi. dilakukan. Selain lu mencoret harga. Oke. Gitu. Berarti bukan, mungkin itu sah-sah aja, tapi mungkin bukan pilihan untuk brand SSST sendiri gitu ya. Betul, Mungkin gitu. bisa diplotin untuk ya mau spend buat marketing ya di hal lain aja. Nggak Betul, harus di gitu. ketika rilis gitu ya. Ya, Berarti karena kan gue pikir kalau pada akhirnya orang kayak menganggap bahwa brand harga coret itu dia kan harusnya begini, kalau orang melihat harga coret itu lu tuh lihat harga aslinya dulu. oke. Ya. Aslinya berapa, terus setelah dicoret jadi berapa, berarti pada saat gue beli harga misalnya barangnya itu dengan harga coret itu tuh value gue itu seharga nilai Coret. sebelum coretnya. Oh, sebelum Tapi coretnya. karena behavior itu terlalu sering, Nah, itu dia itu behavior tuh. orang jadi melihatnya bahwa harga barang gue itu adalah harga terakhir yang gue beli. Ya. Mungkin gue nggak tahu lagi nih harga coretnya sebelum berapa, karena behaviornya memang selalu dicoret. Iya. Gitu. Jadi karena untuk rilis menurut gue ya gitu, untuk merilis sebuah barang itu pada saat gue ngasih tahu visualnya seperti ini, gue juga harus mempublikasikan bahwa harga barangnya berapa. Gitu, karena ya matters ya, gue bilang gitu, bahwa lu ngasih tahu harganya berapa, mungkin itu juga bisa ngasih tahu berapa bagusnya barang lu gitu loh, dari harga yang lu iniin gitu. Iya. Lu deliver gitu. Nanti baru setelah itu mungkin baru sesekali lu diskon gitu. Tapi yang paling penting bagaimana caranya lu mempopulerkan dulu harga aslinya. Karena biar tahu juga kan. Betul, pasar ya. Gitu. Karena ada aja kan sekarang gitu customer ya, pembeli lah, pasar yang emang carinya tuh selalu diskonan, yang kayak gitu kan pasti ada ya marketnya pasti, sendiri ya. Pasti gitu. Karena ya itu mungkin mereka pikir worth gitu. Terus sorry ya, maksudnya hampir banyak juga nih brand-brand yang memang menciptakan behavior seperti itu. Nah itu. Gitu. Kayak Sehingga terus aja mereka tuh ya, deketin konsumen gitu. juga nggak salah ya. Betul. Pada saat diedukasinya seperti itu ya sudah gitu. Tapi pada akhirnya gitu, di saat semua sudah coret dan semua harganya sudah sama, mereka tetap harus milih dong. Betul. Apa yang mereka bedain? Nah itu dia. Jadi nggak ada poin pembedanya akhirnya pada akhirnya ya. Yang tapi mereka tetap mencari pembeda. Mana yang lebih baik dari Jadi apanya, dari brandnya kan? Betul. Ya udah Kan kita pada akhirnya begitu kan gitu. Ya, jadi maksudnya, gue mikir bahwa kayaknya lu bisa berbuat sesuatu dulu di brandnya sebelum lu berpromosi ke arah sana. ya. Gitu, maksudnya untuk memberitahu bahwa seberapa besar value lu gitu. Sebelum lu mengurangin harga Ya. gitu loh. Mungkin itu bisa dijadikan apa ya, kayak momen-momen tertentu aja untuk misalnya diskon, karena kan harus tetap aja kita harus memperkenalkan brandnya juga. Kayak SST sendiri kan terkenal dengan eksploratifnya, terus Mas Milkanya sendiri gitu kan di situ. Nah ngomongin itu, ya terkenal lah, orang ada di bio ya nggak sih. IG-nya juga nggak banyak, kalau susah. Di darat tuh Tapi lihat reach-nya. Air aja. Tanya sama gue. Nah ngomongin itu kan jadinya Mas Milka tuh adalah salah satu
living legend industri clothing lah ya. Ya living, tapi masih ada gitu kan. 23 gitu. Oh, dari tadi orang-orang 25, 23 seumuran sama gua gitu kan. Living legend industri clothing di Indonesia gitu. Pesan-pesan dari lu sendiri deh Mas buat kayak mungkin kan sekarang banyak ya brand-brand baru yang mulai bertumbuh millennials, Gen Z yang mulai merintis karir di industri yang sama, industri clothing gitu. Pesan-pesan atau harapan-harapannya sendiri nih dari Mas Milka. Pesan-pesan. Pesan-pesannya Sebagai living legend gitu kan kayak. Sebagai orang yang lama di industri. Ya maksudnya udah lama lah Mas, dari jauh banget gitu loh. Pesan-pesannya kalau misalnya untuk orangnya ini jangan suka terkecoh aja sih gitu. Untuk awalnya kayaknya banyak yang terkecoh untuk melihat industri khususnya ya untuk pemain-pemain seperti gue dengan teman-teman gue juga gitu di industri clothing itu melihat bahwa industri clothing ini sebagai ladang berbisnis saja gitu loh. Nah, tapi betul. jangan lupa bahwa di sini tuh awal mulanya itu dari sisi kreatif tetap gitu, bahwa dalam menentukan sebuah desain sebuah pakaian itu tetap yang kita harus pikirin itu dari sisi kreatifnya dulu gitu. Dan bolehlah sedikit kita memikirkan itunya gitu daripada Straight to the jualan. langsung mikir ke jualannya seperti apa, terus balik modalnya seperti apa, keuntungannya berapa gitu loh. Karena ya itu gue sih ya karena itu ya mungkin gue udah keburu nyemplung di sini. Gue udah hampir berapa ya, 17 tahun berarti dari tahun 2006 start 2006 ya, mau 18. Nah itu gue sih pengen gitu bersaing nih gitu dengan brand industri luar gitu atau brand-brand luar lah gitu, tapi atau gini lah, gue pengen adalah satu brand ternama tapi munculnya dari Indonesia yang bersanding lah dengan brand-brand mahal lainnya gitu. Cuman ya untuk itu ya eksplorasi harus tetap dilakukan, eksperimen juga tetap harus dilakukan, dan itu juga harus terbayar gitu loh. Nah itu kebayarnya bukan dari kuantiti besar tapi dengan tuntutan besar, tapi mungkin dari margin yang mungkin agak lebih besar juga untuk bisa melakukan eksplorasi itu. Betul. Gitu. Ya kayak lebih gampangnya kayak mau naikin kualitas, gimana caranya gue pengen bersanding dengan harga dengan brand luar negeri yang kualitasnya bagus-bagus, tapi gue ditekan HPP-nya. Nah itu kan Kayak bertolak belakang. Iya betul. Gitu, gue juga harus dibebaskan juga dalam menentukan bahan apa yang mau gue pakai gitu untuk bisa bersanding dengan mereka gitu. Tapi gue juga masih jauh kayaknya masih belum bisa membawa SSST membawa Indonesia gitu, belum. Tapi ya adalah impian gue untuk kesana gitu. Dan pesan-pesan gue balik lagi gitu bahwa gue bisa begitu pun gue nggak bisa sendiri. Betul. Gitu. Gue juga butuh nih mungkin generasi baru untuk melihat atau memiliki visi yang sama gitu, sehingga pada saat kendaraan kita penumpangnya banyak mungkin kalau dengan cara bersama-sama itu tuh mungkin akan lebih mudah. Untuk menembus ke luar sana gitu loh, gitu, untuk bisa berapresiasi dari segi kualitas, harga jual bersanding gitu sama persis dengan luar sana gitu. Satu contoh lah gitu, kayak kita ngomongin fans gitu ya. Fans gue bilang fans 500.000 atau fans 1 juta, mahal murah. Sekarang termasuknya murah ya. Bener. Kita ngomongin brand lokal, sepatu 500.000 sejuta. Wah mahal ya. Itu loh. Ya itu, lu kan kaya gitu. Maksudnya gue nggak pengen ada mindset itu lagi gitu, bahwa proses bikinnya mungkin sama gitu antara brand luar. Itu mah jadi kesan gitu ya. Betul. Tapi bagaimana kita bisa mengapply bukan hanya saja si produknya, tapi perlakuan brandnya juga tetap matters gitu. Untuk gimana caranya terdeliver sama si konsumen sebelum dia dapat barangnya aja gitu sih. Oke, keren banget ya kita bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Mas Milka deep down. Berapa? Total 18 tahun ya di industri ini. Bukan waktu yang singkat untuk terus berproses kreatif. Kita banyak banget. Tuh, umur 22. Minus. Brandnya udah kecil.
Ya, semuanya di industri ini tuh pengen terlihat muda karena mereka selalu berproses kreatif di situ. Makanya tetap apa ya? Tetap keep young gitu untuk mengikuti zaman terus ya. Makasih Kik People yang udah selalu nonton Kik Talks. Terima kasih juga Mas Milka atas waktunya. Kita udah ngobrak-ngabrik kantornya nih. Ini situasi langsung di tempat kerjanya Mas Milka loh ya kan. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe, komen. Siapa yang perlu kita wawancara lagi nih di Kik Talks episode selanjutnya. Terima kasih udah nonton dan bye-bye.